Ya teman-teman, nah ini salah satu lagi sancang atasnya, tapi bawahnya wacang Wahong, ini, ya. wahong ini teman-teman. Laut. Jadi ciri khasnya ini kan kalau wahong itu karakternya ini loh nggak pernah hilang. Nah ternyata Pak De Bakti punya juga lagi yang ini nih. Kita cek-cek koleksinya, cubit-cubit dulu, di mana disembunyiin. Ah ini taruh di loteng ini, kita cek Pak De ya. Di atas. Nah ternyata punya simpanan di sini, simpanan wacang nih. Nah ini udah tempelan Pak De ya? Udah tempelan Pak De. Udah lama ya? Ya, udah sekitar 2 tahunan. Udah 2 tahun. Ya. Ini perawatan khusus juga ini, tapi subur sekali loh. Ya. Meskipun kering begini, Ya. tapi dia subur. Ya. Kalau dilihat kasat mata ini kayaknya nggak hidup ya. Ya, hidup Pak De. Ya. Tapi kalau di atas ini ngasih Sehat kehidupan. sekali. Ya, lumayan sehat. Sehat sekali. Ya. Tapi kalau media pupuk sama ya. Sama Pak De. Treatmentnya seperti yang disampaikan awal Pak De itu. Nah ini targetnya berapa tahun jadi Pak De? Kita ceknya. Kalau seperti ini Pak De, kembali lagi, kalau wacang, sancang itu lebih cepat ya. Kalau dengan sudah ada gerak dasar, percabangannya lumayan, sekitar 2 tahun Pak De. 2 tahun ya? Ya. Ini teman-teman lihat. Ya. Nah, ini kering sekali loh. Ya. Kayak tidak ada kehidupan. Ya. Ya, tapi oh iya ada ini Pak De, dikit ya? Ya, itu dah kambium. Ini teman-teman Ya, kambium itu sedikit ya. sekali nih. Ini kering nih. Ya. Nah ini kering nih. Ya, kering sekali. Nah, ini ada nih sedikit Itu kambium. aja, ya itu aja makan. Sedikit nih hidup juga deh. Hidup Pak De. Ini kehidupannya Itu aja, Cuma segini aja. Dikit, tapi hidup. Wah, karakternya tua banget. Ya. Nah, daunnya udah mulai subur. Ya. Nah, beliau senang yang unik-unik gini juga nih, sama dengan saya nih. Kalau ketemu sedikit beliau ya diamankan Ya. dulu. Ini beliau udah diamankan ini. Ini sampai borok ini Pak De ya? Iya Pak De. Jadi ini Dapatnya udah gini. ya, jadi adopsi dari teman juga, artinya teman sambil pas dia juga kondisinya agak drop dulu Pak De. Ya. Jadi saya pertama lihat memang di karakter saya Pak De. Jadi ada istilahnya tantangan bagi saya melihat karakter seperti ini. Jadi secara karakter ini tuanya luar biasa Pak De. Ya. Makanya saya maksimalkan di sini. Mudah-mudahan ini bisa subur. Jadi sesuai sudah dengan harapan. Besok bisa diproses ya. Mudah-mudahan cantik lah. Ya. Tapi ini dijual teman-teman. Nggak tahu dijual berapa ini. Dijual ya Pak De? Ada yang Sementara minat? belum juga Pak De. Ini teman-teman perhatikan perawatnya luar biasa kalau sancang. Beliau sudah menemui treatmentnya untuk merawat sancang dan wahong ya. Ya. Karena saya lihat beberapa koleksi sancangnya luar biasa dan termasuk perawatan di luar itu. Ya. Maka saya intip ke rumahnya, benar nggak punya sancang? Ternyata benar punya. Ya. Beneran kan memang jarang teman-teman yang profesi sering ngerjain pohon, punya pohon sendiri, apalagi sampai menjadikan pohon sendiri itu luar biasa. Di samping kepadatan kesibukan di luar, Ya, Pak. membantu teman-teman untuk merawat pohon-pohonnya, Ya, Pak De. nyempatin diri beliau untuk merawat pohonnya sendiri di rumah. Pak De. Jadi Itu buktinya subur ya. ya itu dah kadang-kadang Pak De. Jadi ada senggang waktu entah sore, kadang saya malam Pak De. Malam kadang-kadang ada bulan itu kan, ada lampu sedikit, saya kadang-kadang Ngintip-ngintip. ya kadang-kadang pas pingin ngawat ya dikawat 1-2 lah, tapi tidak malam. Jadi istilahnya ada semacam ginilah ya untuk kedepannya minimal ada karya sedikit Pak De, Ya, walaupun mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman Ya benar sebagai benar. inspirasi. Buat ke depannya. Ya. Pasti kebanyakan ngelus pohon orang daripada ngelus pohon sendiri. Kita cek lagi Ya. koleksinya lagi. Ya. Ada kemang yang medium Pak De ya. Ya medium. Ada serut juga kayak yang Pak De punya serut. Ada juga Pak De. Mana lagi Pak De? Nah teman-teman ada kimang nih. sedikit kimang ada juga kesenangan Pak De tinggi, tapi saya kembali lagi adopsi dari teman juga untuk perawatan. Saya memulai mudah-mudahan bisa maksimal jadi daunnya ya. Kita intip kimangnya dulu lah. Ya kimang. Ini ada kimang bogal juga nih teman. Juga si teman. Potnya kok kecil sekali Pak De? Nah begini Pak De. Sengaja nih. Jadi ini potnya sudah ada, yang besar sudah ada. Tapi saya ingin kembali lagi. Saya coba treatment baru untuk penuaan di pot. Pakai pot kecil. Saya pakai pot kecil, ininya yang saya ganti, ininya saya biarkan. Jadi sulurnya ini saya biarkan untuk mematangkan ini Pak De. Karena ini bahasanya kembung-kembungnya itu loh. Jadi dia karena asupan makannya terlalu agak sulit, dia mengembang, ketuaannya dia muncul. Oh. Bahkan ini buah Pak De kalau nggak salah. Nah ini buah ini loh, terus berbuah dia. Wih, teman-teman, jadi ilmu baru nih Pak De lagi nih. Ya. Jadi untuk memunculkan tuanya ini, ketuaannya,
ditaruh sengaja di pot yang kecil. Ya. Tetapi dengan suplai makanan tetap yang cukup. Tetap, yang ini kadang-kadang. Nanti sekitar 4 bulan atau 6 bulan saya pangkas semua, saya ganti ini semua. Nanti sudah maksimal, baru saya masukkan ke pot. Karena saya ingin muncul, kalau bahasa Balinya cenik tua itu Pak De. Oh, kecil tua ya. Kecil tapi tua. Iya, kecil tapi berkarakter gitu, ya. Gitu kalau ingin konsepnya mencoba ini Pak De. Lagi mencoba beliau, tapi saya lihat berhasil nih Pak De. Jadi buntak-buntaknya keluar nih. Ya. Ini Ade. Teman-teman, buntak-buntaknya keluar nih. Nih, teman-teman perhatikan nih. Nah, bisa ya. Ini Ade. Ini kaki Pak De sudah Iya. lagi. Ini sudah kembung dia. Iya. Ini Berapa tahun nih Pak De? Ini kurang lebih hadapnya 2 tahun Pak De. Jadi dulu agak halus dia, saya kembalikan lagi. Jadi mungkin atasnya belum maksimal karena saya ingin kesan tua nanti. Untuk progres atas nanti tinggal kita pupuk yang bagus. Matang-matang Kembali lagi diperpendek ini lagi, dibikin matang lagi. Jadi kayak akar sulur ini saya membesarkan ini nanti saya potong juga Pak De. Tapi pembesaran ini. Karena lahan tidak ada, cuman ada segini, memaksimalkan yang ada, ya manfaatkan sesuai dengan kecil-kecil cabai rawit. Ya. Kecil tapi matang. Iya, itu Ade. Wah, saya mau Minang juga ini nggak dijual ini teman-teman. Asik karakternya loh. Iya. Oh, berarti itu program model konsep baru nih Iya, Pak Pak De. Tapi mau dia ya? Mau Pak De. Muncul sekarang. Asal tidak dalam artian tidak kebablasan. Jadi ada momen di mana harus kita pangkas. Jadi seperti ini nanti sudah kira-kira lagi 2 bulan harus kita pangkas. Baru kita menata tajuk ulang. Iya, iya. Sudah ketemu ininya tua, tinggal menata tajuk ulang. Baru kita potnya sesuaikan, besarkan. Karena ini kan karena Kimang saya lihat sangat kuat Pak De. Kadang-kadang ini kan saya siram dikit-dikit Pak De. 2 bulan pertama itu ini dia turun Pak De, nempel Pak De. Iya, iya. Ini tetap subur dia. Karena Kimang mungkin ada kelebihannya seperti itu yang di saya Pak De ya. Jadi akar turun di sini saya nyiramnya 2 kali itu tetap subur dia karena ada akar nempel di sini. Iya, iya, iya. Cuman kita kontrol Pak De. Tidak boleh Pak De. Tidak boleh lambat nyiram loh ini. Ya, karena posisi di atas ini dak Media panas, kecil. usahakan 2 kali. Pagi, Siram pagi, sore. Usahakan. Luar biasa. Ya. Munculnya ini. Ini lagi Kimang lagi nih satu nih. Nah, ini Kimang lagi nih, teman-teman. Itu Koleksinya beliau nih. Ini lagi angker lagi nih. enggak ya. Kecil tapi karakternya tua banget nih. Kembali lagi. Pot kecil juga dikemasnya nih. Sama Pak De. Berapa tahun nih Pak De? Itu sama, ini sama Pak De. Ini 2 tahun. Sama umurnya? Ya. Jadi kembali lagi ingin memunculkan tuanya itu seberapa. Iya, iya. Tuh, teman-teman lihat. Ya, putih-putihnya itu Pak De udah di pot itu. Ini ya? Ya. Oh, mau dia putih ini ya? Mau putih-putih gitu Pak De. Teman-teman, jadi beliau membuat atau mendesain Kimang medium. Tidak besar, tidak kecil, tapi memunculkan karakter tua ini. Nah, resep beliau taruh di pot yang kecil dengan penyiraman 2 kali tetap rutin. Perlu pupuk fermentasi Pak De? Boleh Pak De. Nah, karena beliau berharap membuat karakter kematangan, karakter tua itu di atas pot yang kecil. Ya, betul Pak De. Ya Pak De ya? Ya, betul Pak De. Nah, tinggal menyesuaikan ini luar biasa nih. Kita dapat ilmu baru lagi nih saya nih. Mungkin ini kayaknya dipotong loh Pak De, ulang Pak De ya? Ya. Pendek-pendek ya nanti ya? Ya, nanti di bawah saya maksimalkan dulu, kalau di atas dengan kesuburan yang bagus ini kembali bisa diproses Pak. Iya, iya. Jadi kesuburannya bagus ini bisa dipotong-potong lebih pendek. Tapi ini jual nggak deh? Anak juga Pak De sementara. Dijual semua nih. Ini cantik nih teman-teman. Ya. Ini dengan ini kira-kira berapa tahun nih Pak De? Kalau itu saya rasa mungkin lebih dari 10 tahun Pak De. Wih. Karena saya tahu dari teman itu memang dapatnya di pot ya Pak De. Makanya saya tertarik karena melihat dengan karakter pohon di pot di atas 10 tahun itu luar biasa. Secara Pikus saya bilang karakternya itu Pak De. Muncul ya. Jadi walaupun dia kecil tapi ketuaannya itu yang saya Kelihatan jadi. Nggak mesti poros besar ya. Ya, situasi juga Pak De, tempat juga. Kecil tapi menggigit. Mantap. Kalau tempatnya besar ya bagus lah kita Iya. besar-besar. Ini bukan pil Pak De? Itu proses masih Pak De. Itu proses Dari ya? Bonggol ya. Dari Bonggol teman? Ya, dari Bukan pil. proses baru bikin. Ya, itu depannya sana Pak De. Ini ya? Ya, karena kembali lagi tempatnya. Saya pingin gaya yang agak merunduk sedikit. Coba saya setting. Desain baru lagi nih. Desain baru. Ini sedikit satu. Ini santigi. Ini kayaknya mawar Pak De, mungkin Pak De. Iya, iya. Ya. Ini bunganya terlalu banyak nih. Ya, makanya itu dah. Ini Pak De Bakti mau bikin bibit kayaknya nih. ya. Dari biji-biji nih. Ini baru Pak De besar. Kan banyak juga teman-teman daerah Tabanan kayaknya kurang pas dan tinggi. Tapi saya treatment coba dulu sama sekali ini masih kecil-kecil Pak De. Ternyata luar biasa Pak De, saya taruh di atas, saya tambah talang. Ini sudah mulai
Nanti mungkin tinggal wearing. Saya ingin kematangan ini Pak De. Kematangan ini karena tua dulu sakit Pak De. Sakit dia dulu, sekarang mulailah. Ya mudah-mudahan ya 2 tahun bisalah maksimal. Nanti ditreatment ulang lagi. Mulai penyuburan teman-teman. Ya, Dibiarin dulu berkembang nih karakternya. Kalau sedikit emang unik bagus ini. Pak De. Ya Pak De. Ada keringnya ini. Ya. Kering bukan arti mati, tapi kering masih hidup. Jadi Inilah istimewanya kalau sendiri. ingin belajar. Tapi cocok juga ya di Bisa Tabanan. Pak De. Makanya saya gimana Pak De dicoba? Ya coba ditaruh di sini. Saya lihat bagus juga gitu, tinggal di wearing karena dulu ini kecil-kecil sekali Pak De. Ini itu kecil-kecil sekali. Jadi ini baru mulai dia basah dia. Dalam artian kesuburannya mulai tinggal dibentuk nanti disesuaikan. Ya nanti bunganya juga. Mau dia subur? Ya treatmentnya standar ini Pak De. Tapi mungkin saya kira ini Pak De. Nah, Darah ya? Ya antara sana kan jauh Pak De. Ya jadi pagi itu full sampai sore. Oh iya ya. Nah ini yang bikin Pak De. Jadi full dapat sinar Pak De. kalau ada bangunan di sini atau ada tinggi di sebelah sini mungkin terputus dia. Tapi karena los ini yang bikin subur ya. Ya. Ya teman-teman, ini sebuah pohon serut lagi nih. Pohon lokal. Ada 2 nih lokal nih serut lagi nih. Asli Indonesia Pak De. Asli Indonesia Pak De ya. Ya. Cantik juga serutnya nih. Pak De sini aja duduk Pak De. Oh, ya? Bincang-bincang serut nih. Ya. Banyak teman-teman yang nanya serut nih Pak De. Ya. Nah ini Pak De gaya apa nih bu serutnya nih? Kalau ini sih Bunjin ya? kalau salah bunjin Pak De. Tapi liukannya cantik loh. Ya. Kembali lagi saya lihat pohon seneng karakter di ini Pak De. Jadi karakter bawah itu ketuaannya luar biasa. Karena di awal saya lihat ini Pak De. Ya. Jadi ini bentol-bentolnya ini kaki kembali kalau pohon lokal dengan kualitas serut saya rasa masih bisa. Luar biasa juga Pak De. Masih bisa tarung ya? Masih bisa tarung, bahkan juara juga. Banyak juara dah. Ya, jadi bonsai itu rata-rata sama, tergantung prosesnya Dan pemilihan bahan yang tepat ya. dan rutinitasnya. Ya teman-teman, hari ini kita bincang juga nih dengan beliau, yang mana beliau memiliki bonsai serut. Nah ternyata kita lihat serut di sini ini, pandangan saya perhatikan karakter tuanya kelihatan sekali. Jadi teman-teman, ini masalahnya kan bonsai lokal ya. Iya, lokal Pak De. Bukan dalam arti tidak bagus, luar biasa. Karena sebelumnya kita sempat review berapa serut ya. Nah tergantung teman-teman cara trik memilih bahan yang bagus, yang punya masa depan yang cerah. Iya. Karena kalau pemilihan bahan salah satu ini bahan yang luar biasa teman-teman. Jadi ini mengambil tema bunjin Pak De kalau saya. Bunjin, ya. Nah bunjinnya ini beliau sebuah pohon serut, karakternya tua sekali nih. Yang beliau bilang tadi benjol-benjol. Iya. Akarnya juga udah bagus Pak De. Lumayan. Dulu dapat di mana Pak De? Ini dulu dapat teman di Gianyar Pak De. Ya teman di Gianyar kasih karena saya kembali jatuh cinta pada batang Pandangan bawah pertama ini ya. Karena batang bawah ini saya lihat luar biasa. Kalau saya berpikir di alam, berapa tahun sih pohon ini? Kalau kita bisa maksimalkan rasanya luar biasa pohon ini. Padahal teman-teman banyak yang ngambil serut tapi yang mulus-mulus Pak De itu. Ya. Itu kadang itu yang susah ya. Iya bisa Pak De, cuman waktu. Waktu lagi. Dapat kita pohon yang bagus, waktu kita lebih cepat menikmati. Ya. Kalau dapat pohon yang Biasa. pohon jelek tidak ada Pak De. Ya, Biasa. kurang mungkin terbiasa, waktu yang lebih panjang. Ya. Itu teman-teman. Jadi di sini pembahasan tentang serut luar biasanya Pak De simpel ngurusnya. Ya. Merawatnya simpel ya. Simpel Pak De. Dan kesuburan juga tetap terjaga stabil. Karena memang medianya apa aja Pak De serut? Kalau media serut, tanah subur, pasir malang kembali, cuman tanah suburnya imbang saya sama pasir. Selain itu kalau serut ya rajin juga dipangkas, rajin juga dipruning. Iya. Makanya daunnya lumayan dia kalau udah sehat dia agak biru. Agak biru ya? Ya biru dia daunnya Pak De. Kalau bahan serut baru diambil Pak De, perlu nggak disungkup? Kalau belum ada akar, perlu. Sungkup ya? Ya, tapi kalau sudah ada akar ya dimaksimalkan. Cuman itu dah bahan yang banyak serut, tinggal kita bisa memilah aja. Jadi di saat pertama dibuatkan dulu konsep awal seperti yang mungkin Pak De sudah pernah jelaskan. Jadi kita berbonsai itu harus dikonsep di awal. Konsep di awal. Mau kemana ini pohon kan seperti itu Pak De. Biar jelas. Iya, jadi kalau sudah jelas konsepnya, Cepet pelakunya jelas, yang proses jelas, dalam artian jelas sesuai konsep, yakin pohon itu jadi. Cepat jadi. Ya, bisa dinikmati. Kalau dibalik-balik itu yang nggak cepat jadi. Mungkin ya. Kalau bisa Nah, seperti itu. kalau pruningnya berapa Pak De? Kalau ini saya pruning ini 2 bulan yang lalu Pak De. Jadi ini Pruning total? saya pruning total serut.
Dalam artian serut ini daunnya kan agak rapat menempel Pak De. Kadang dia penyakit itu ada di bawah dan daunnya juga kalau lama itu agak kusam. Jadi perlu kita pruning. Pruning itu berapa bulan deh? Kalau ini sekitar ini 2 bulan yang lalu Pak De. Paling enggak ini 2 bulan 3 bulan itu saya pruning. Oh 2 bulan 3 bulan teman-teman harus pruning serut ya? Usahakan di pruning. Karena kalau tidak pruning penyakit itu rentan penyakit putih-putih ya? Kembalikan dikondisikan ini. Kalau memang situasi pohon itu memang sakit, usahakan jangan pruning dulu, suburin dulu, baru pruning. Biar subur dia teman-teman. Baru di pruning. Ya kalau habis gini ganti media perlu di nggak langsung dijemur nggak apa-apa kalau saya biasanya Pak De, kalau habis ganti media, kadang saya habis pruning pun sehari 2 hari itu saya taruh Pak De. Dalam artian seperti apa? Untuk kan kadang-kadang pohon itu kaget Pak De, dengan cuaca ekstrem seperti sekarang, kita pruning langsung kita jemur. Kadang-kadang kan kemungkinan mati rantingnya lebih besar Pak. Tapi kalau kita kasih jeda lah sehari 2 hari, ntar baru kita jemur lagi. Kalau lebih banyak kita potong akar, kasih jeda 4 hari sampai 5 hari. Kalau motong akar berapa bulan sekali Pak De? Kalau ini motong akar setahun Pak De. Setahun ya? Setahun sudah lumayan. Paling ganti ini aja atas ya? Ya, ini ganti di atas saja. Jadi kalau programnya ini kita mulai dari bawah sudah maksimal, kita mulai di atas, percabangan sudah maksimal, kita mulai di perantingan, nanti sudah maksimal Pak. Dapat ilmu lagi teman-teman, ternyata beliau punya serut nih, serut yang unik karakter tua ini. Karena kita lihat perakaran batang nih. Dan ini percabangan teman-teman perhatikan sendiri. Lumayan besar-besar itu. Ya, ini percabangan udah mulai matang, teman-teman. Ya, ini cabang, percana cabang, ranting udah mulai ini merapatkan. Apalagi serut kalau tampilnya di kontes itu tanpa daun, matangnya kematangan udah maksimal luar biasa Pak De. Mungkin kita banyak lihat di kontes serut tampil sudah rapat tanpa daun, istilahnya alamnya kena sekali kan itu Pak De. Karena tampil gundul ya luar biasa juga. Pernah kita bahas kalau tampil gundul tuh keistimewaan peranting tuh kelihatan. Ya, kelihatan perantingannya luar biasa serut. Cuma kalau dengan daun tuh kurang dia. Ya. Itu teman-teman dari serut kita bahas hari ini. Nah itu ada kingkit lagi Pak De punya itu. Iya Pak De. Nah ini serut. Ini kingkit. Tapi ini dijual nggak? Nggak juga Pak De. Nggak juga tuh kalau dijual saya minang. Sementara dimaksimalkan dulu Pak De. Asik ya serutnya ya. Iya. Ini ya. Itu ya Pak De. Ini kingkit lagi nih. Nah ini kingkit ini. Nah ini kita tanya sejarah kingkitnya berapa tahun dah nih? Ini kingkitnya sudah 10 tahun Pak De. 10 tahun? Ya 10 tahun. 10 tahun teman-teman. Saya piara 5 tahun, 6 tahun kurang lebih. Teman saya piara 4 tahun. Sama sih teman saya senang kingkit juga. Artinya saya disuruh ya adopsilah di satu kingkitnya. Karena saya lihat karakter kingkit ini tunggal Pak De. Ya. Tunggal terus percabangan ini bagi saya luar biasa Pak De. Dabelan ya. Ya ini luar biasa. Jadi ini yang bagi saya kingkit itu prosesnya luar biasa Pak De. Mungkin Pak De sudah sering review dengan kualitas kingkit dengan pembesaran seperti ini ya. Perakarnya teman-teman. Perakarannya juga teman-teman perhatikan dari akar kingkit nih. Ini Pak De. Kalau batang tuanya ya. Pohonnya media. Beliau mencinta kingkit nih. Punya 2 aja. Saya kira punya kingkit aja, ternyata pohon lain punya nih, serut ada, kimbang ada. Nah ini nih teman-teman perhatikan kematangnya teman-teman. Ya. Usahakan teman-teman selalu melihat kematangan ini ya, cabang, cabang ini. Karena ini bikinnya bukan 1 tahun 2 tahun. Ini bisa saja puluhan tahun ini bikinnya nih. Ini udah, kalau saya pikir ini udah dari dongkel Pak De. Ya, dongkel. Jadi pembuatannya ini aja, ya ini luar biasa. Cabang ya. Makin tua pohon itu jadi keretakan kingkit ini makin luar biasa ini retaknya. Tapi dengan kesuburannya dia ini ada tumbuh baru, tidak membesar Pak De. Tapi warna itu lebih hijau dia. Kalau dia pas daunnya lagi banyak, ini karena saya kurangi buah. Waktu ini terlalu banyak buah Pak De. Saya kurangi sekitar 100 ya ketemu buah. Ini kan buah nih, bakal buah Pak De. Ada pengaruh nggak Pak De? Ada Pak De. Apa pengaruhnya? Kalau pohon berbuah, entah itu kingkit atau yang lain, kalau dia dimaksimalkan buahnya, di ranting dan daun akan dia kalah. Mati? Ada yang mati, daunnya ada yang kusam. Makanya harus kita pilih, kalau kita mau bermain di buah, harus daunnya dikurangi. Kalau 2, asupan makannya kan 2 Pak De. Karena buah itu lumayan Pak De makannya. Iya, nyerap ya. Makanya harus itu yang kita kontrol, dalam artian untuk nampil yang maksimal. Lebih aktif, lebih enaknya Pak De pilih mana? Buah yang dihilangkan? Kalau saya sih lebih baik di buah Pak De. Buah. Karena dengan tampilan pohon ini biasanya saya sukanya paling banyak saya isi buah 20. Kita pilih lah Pak De. Dimana sih senangnya lihat kan gitu kadang-kadang. Jangan semua ya? Jangan semua. Kalau semua nanti mempengaruhi asupannya nanti kita bikin rantingnya ulang baru lagi gitu. Kasihan ya. Ya. Itu teman-teman
resepnya beliau. Teman-teman kalau punya bonsai berbuah, agak kurangilah dikit Iya, buahnya, karena pengaruh dengan perantingan. Asupannya juga lebih banyak dia. Karena rentan mati ranting. Ya, nanti takutnya kan seperti itu. Memang kita tampilnya mau bagus buah, tapi resikonya itu harus kita pikirkan juga. Artinya Harus dikurangi lah. dimaksimalkan. Ya. Itu teman-teman berkait dengan perawatan ginggit. Nah, di sini kita berbicara tentang buahnya tadi. Ya. Karena memang buahnya lebat kemarin dipangkas total sama Pak D-nya. Ya. Untuk menyelamatkan Ya, ranting-rantingnya. Pak D. Karena di ginggit ini, Pak D. Apa? Seperti bisa lihat ini. Oh, Ini 3 loh muncul, bisa 5, bisa. Itu kan kalau kita mau pelihara buahnya semua kan habis itu, Pak D. ya mati ranting bisa ya. Iya, itu. Oh, biasanya kalau tumbuh bunga tuh begini teman-teman. Ya, itu bisa dihilangkan dia. Kalau bisa dilihat di awal, dihilangkan aja, dicabut aja. Cabut ya? Ya, seperti Oh, itu. Pak D kalau mau berbuah sisain satu ya? Ya, kalau mau tempatnya berbuah sisain 1 aja. Karena kalau dibiarkan ya terlalu banyak asupannya, rantingnya nggak kuat, medianya Jadi juga mati ya. Ya. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang sama beliaunya berkait dengan koleksi-koleksinya. Dan teman-teman kita udah berbagi tadi, semoga bermanfaat Pak D ya. Ya. Kurang-kurangnya Terima kita kasih, tambah-tambahin Pak D. lagi terus sering-sering. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Sama-sama belajar dalam artian ada kekurangan, mari kita saling isi. Mudah-mudahan bonsai di Bali ini makin Tambah, maju dan maju sukses. lagi. Semangat selalu, salam bonsai. Jumpa lagi lain kesempatan.